Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang saya hormati Bapak Didun, penyiar Radio Mahardika FM, serta yang saya hormati pula para pendengar setia Radio Mahardika FM dimanapun berada. Saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar. Pada kesempatan siang sore hari ini menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020 sampai dengan pukul 14.00 WIB, yaitu sebagai berikut. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 2.328 orang atau bertambah 28 orang. 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 118 orang atau berkurang 1 orang. 3. Jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 23 orang atau berkurang 6 orang. 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari adalah 96 orang atau bertambah 5 orang. 5. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 210 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari adalah 203 orang atau tetap. 7. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 5 orang atau tetap. 8. Jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 2 orang atau tetap. 9. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 7 orang atau tetap. 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 5 orang atau tetap. 11. Jumlah kumulatif PDP dalam proses pengawasan adalah 1 orang atau tetap. 12. Jumlah kumulatif PDP meninggal adalah 1 orang atau tetap. 13. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 5 orang. Hari ini bertambah 1 orang. 14. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi proses perawatan adalah 1 orang atau tetap. Dan 15. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 3 orang atau tetap. Selanjutnya, saya sampaikan laporan harian perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan di Jalan Sumba, Kota Blitar, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah PMI atau pekerja migran Indonesia yang masuk hari ini adalah 1 orang. 2. Jumlah kumulatif PMI atau pekerja migran Indonesia yang masuk karantina dari awal hingga kini semuanya adalah 13 orang. 3. Jumlah pemudik atau pendatang yang masuk hari ini adalah 1 orang. 4. Jumlah kumulatif pemudik atau pendatang yang masuk di karantina dari awal hingga kini adalah 102 orang. 5. Jumlah kumulatif penghuni yang dipulangkan adalah 18 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif penghuni selesai karantina dari awal karantina dibuka hingga kini adalah 80 orang. Hari ini bertambah 1 orang. 7. Jumlah penghuni rumah karantina kesehatan pada hari ini saja adalah 17 orang. Terdiri dari 13 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Selanjutnya adalah penjelasan ada beberapa terkait perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar. Ada hal-hal baru, selain banyak sekali hal lama, nanti menghabiskan waktu, maka yang hal lama dengan terpaksa tidak kami bacakan. Kita bacakan saja hal yang terbaru dan mungkin hal lama yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah kasus konfirmasi COVID-19. 1. Ada informasi baru, yaitu pindahan status dari OTG atau orang tanpa gejala. Ini adalah kontak erat kasus konfirmasi positif COVID-19. Seorang perempuan berumur 54 tahun, alamat di Kelurahan Kelampok, Kota Blitar, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, yang merupakan istri dari kasus konfirmasi positif COVID-19, Kelurahan Kelampok.
Hasil pemeriksaan swab tenggorokannya adalah positif dan saat ini masih melaksanakan isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Kasus COVID-19 yang kedua adalah pindahan dari pasien dalam pengawasan, yaitu suaminya dari perempuan tadi, seorang laki-laki berusia 61 tahun di Kelurahan Klampok yang sudah masuk ke rumah sakit beberapa hari yang lalu, di mana hasil swab tenggorokannya sudah keluar pada tanggal 9 Juni yang lalu malam hari, yaitu positif. Sampai saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Kemudian kasus pasien dalam pengawasan. Ada satu orang pasien dalam pengawasan atau PDP pindahan dari status ODP atau orang dalam pemantauan, yaitu seorang laki-laki berusia 39 tahun di Kelurahan Gedok, Kecamatan Sananwetan, mempunyai riwayat perjalanan dari Surabaya tanggal 30 Mei yang lalu. Saat ini menunggu hasil swab dan hasil swab tenggorokannya belum keluar dan yang bersangkutan masih dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Ini kasus pada tanggal 19 Juni beberapa hari yang lalu. Kemudian kasus OTG, ya. Ini ada informasi baru, orang tanpa gejala. Yang pertama atau ke-1, kasus OTG 1, sebanyak 11 orang yang terdiri dari 1 laki-laki dan 10 orang perempuan. 11 orang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 10 orang perempuan dari Kecamatan Sananwetan. Ini adalah kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Klampok. Riwayatnya pada tanggal 10 Juni yang lalu telah dilakukan rapid test oleh petugas kesehatan dengan hasil 9 orang non-reaktif dan 2 orang adalah reaktif. Dari 2 orang yang reaktif tersebut telah dilakukan swab tenggorokan dan sudah dikirim ke lab pemeriksaan COVID-19 di Surabaya. Hasil swabnya yang sudah keluar 1 orang, yaitu hasilnya positif. Dan yang 1 orang lagi masih belum keluar. Kita tunggu saja, mungkin besok atau nanti malam dikirim ya. Sampai saat ini yang negatif melakukan isolasi mandiri di rumah. Maaf, ini salah ketik ini. Ya, saya ralat. Yang 1 orang hasil swabnya positif dan 1 orang masih belum keluar hingga sampai saat ini masih menunggu, dan keduanya melaksanakan isolasi mandiri di rumah karena kesehatannya belum menunjukkan tanda-tanda sakit sampai nanti kita ikuti perkembangannya besok. Informasi OTG yang kedua adalah 14 tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit swasta di Blitar yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Klampok karena pernah dirawat di rumah sakit tersebut sebelum ke rumah sakit rujukan COVID-19 dan telah dilakukan rapid test dengan hasil 6 orang reaktif, di mana ini adalah 1 orang dari Kota Blitar dan 5 orang adalah warga Kabupaten Blitar. Dan 8 orang non-reaktif, terdiri dari 4 orang dari Kota Blitar dan 4 orang dari Kabupaten Blitar. Dari 6 orang yang reaktif tadi, pemeriksaan swab tenggorokannya sudah dikirim kepada kita, yaitu sebanyak 5 orang hasilnya adalah negatif. Dan 1 orang masih menunggu hasil swab tenggorokan dari lab pemeriksaan COVID-19 di Surabaya. Dan semuanya melaksanakan isolasi di rumah sakit swasta
Kota Blitar. Ini merupakan kasus ikutan dari kontak erat yang memeriksa pasien dari Kelurahan Klampok yang sekarang berada di Rumah Sakit Mardiwaloyo Kota Blitar atau Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Sementara demikian Pak Didun yang bisa saya sampaikan tentang perkembangan terkini. Kami kembali kepada Pak Didun. Iya, Bapak Muklis, juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 yang ada di Kota Blitar. Dan mungkin satu Pak Muklis yang saya mau tanyakan ini, sampai 11 orang ya Pak ya yang OTG ini, berarti di Kota Blitar ini kalau misalkan dilakukan rapid test secara acak, kita takutnya bermunculan gitu satu. Yang OTG ini 11 orang dan 1 laki-laki dan 10 perempuan di Kecamatan Sananwetan ini karena kontak erat dengan konfirmasi dari kelompok ini ya. Sepertinya keluarga Klampok ini temannya atau relasinya banyak. Dan selama dia kan ikutannya itu tidak dihitung 1 hari Pak Didun. 14 hari sebelumnya saat pertama kali kasus diketemukan. 14 hari ini ngapain aja, bersama siapa saja. Nah itulah tracer itu menanyakan demikian. Nah orang itu kan ya ingat-ingat lupa ingat. Karena apalagi usia confirm positif ini 61 tahun ya. Jadi confirm positif ini adalah 61 tahun. Orang umur 61 tahun itu kalau ya ada sih yang daya ingatnya kuat sekali. Mungkin tidak hanya 14 hari, kejadian 3 bulan berturut, setiap hari berturut-turut selama 3 bulan yang lalu ada yang ingat. Tapi kan dia jarang. Jadi seingatnya dia ketika tracer itu menanyakan saat tracing dapat data sekian diikuti, besok tracing lagi diikuti, maka yang paling nyata kan tetangga yang sering ketemu. Jadi kalau saya bisa jelaskan itu tetangga dekat di depan atau samping rumahnya itu ada 7 orang. Jadi kalau di dalam rumahnya itu ada 4 orang, bapak yang sakit itu, kemudian istri yang sakit itu, yang confirm positif, kemudian 1 anak perempuan dan 1 cucu. Kebetulan alhamdulillah OTG 2 ini non reaktif semua rapid testnya. Kita tunggu 14 hari ke depan. Kemudian tetangga yang sering kontak itu ada 7 orang. 1 rapidnya positif, kemudian yang 6 orang negatif. Ini masih menunggu swab ini yang rapid testnya positif. Kemudian ada lagi teman dekatnya di kelurahan lain, yaitu di Pelosok Kerep. Ini juga di tracing kalau sama teman-teman, kemudian di rapid test hasilnya non reaktif. Kita tunggu 10 hari ke depan atau 14 hari dari awal saat dilakukan tracing atau rapid test. Itu seputaran kasus Klampok, termasuk ketika bapak dari Klampok confirm positif itu dirawat di rumah sakit sebelumnya. Nah itu berapa tenaga kesehatan yang kontak erat sama dia. Tadi ceritanya ada berapa? 14 tenaga kesehatan. Nah itu semua juga di tracing dan diberlakukan isolasi mandiri karena kondisinya alhamdulillah sehat. Jadi mereka sekarang isolasi mandiri supaya tidak melibatkan keluarga, maka isolasi mandirinya di rumah sakit yang bersangkutan. Ya, padahal protapnya sudah dilakukan ya Pak ya, tapi tetap aja di tes juga ini untuk tenaga medisnya ini ya. Ya itu adalah masuk protap. Masuk protap itu ya? Iya, itu minimalis.
kecuali yang bersangkutan ingat lagi siapa. Makanya Oh, nggih, nggih. penyebaran kasus confirm positif itu kalau kita runut seperti kaca mobil depan terkena benda keras. Pecahannya kemana? Nyebar kan? Merambat, menyebar. Nah, seingatnya Betul. itulah COVID-19. Makanya kita tarik ke inti supaya tidak begitu. Kalau tidak ada confirm, maka tidak ada sebaran seperti itu. Betul. Gitu loh. Semakin tidak ada confirm, tidak ada sebaran, maka kita semakin kuning muda sehingga semakin hijau. Ya. Harapannya itu. Ya, terima kasih Pak Dr. Muklis atas penjelasannya. Sama-sama. Dan semoga Pak Dr. Muklis diberikan kesehatan terus. Amin, sama-sama juga sehat selalu untuk Pak Didun. Sekali lagi terima kasih Pak Terima Dr. kasih. Muklis dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.